Praktik penyusunan PPh orang pribadi sesi 2 1770. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kini kita masuk ke sesi 2, yaitu SPT 1770 untuk penggunaan norma. Nah, di sini sudah ada kasus PPh orang pribadi, Gilang Pamungkas. Dia seorang arsitek, bekerja di PT Merpati Putih sebagai direktur. Di luar jam kerja kantornya, Gilang membuka usaha jasa konsultasi bangunan atau arsitek di rumahnya. Selain itu, Gilang juga memiliki usaha fotokopi. Nah, berikut data diri wajib pajak. Wajib pajaknya Gilang ada NPWP, kemudian alamat, nomor HP, dan KLU-nya. Kemudian data keluarga. Nah, di sini ada data keluarga dari Gilang. Kemudian daftar harta, di sini sudah ada. Kemudian data kewajiban yang dimiliki Gilang pada tahun 2019. Kemudian peredaran usaha tahun 2019 sebagai jasa konsultasi bangunan atau arsitek di rumah dan usaha fotokopi. Nah, di sini ada penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan jasa arsitek selama Januari sampai Desember dan penghasilan dari usaha fotokopi selama Januari sampai Desember 2019. Nah, untuk penghasilan usaha fotokopi, ini kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kita pakainya PP 23 tahun 2018, jadi pakainya dari Januari sampai Desember sudah menggunakan tarif 0,5%. Sedangkan penghasilan jasa arsitek, nanti kita kenakan penggunaan norma. Nah, di sini sudah ada tarif norma perhitungan untuk arsitek sebesar 50%. Nah, nanti saya tampilkan tabelnya, dapat angka 50% dari mana. Nah, kemudian untuk peredaran bruto selama tahun 2018 sebesar 95 juta. Jadi tahun 2019 pakainya PP 23. Kemudian informasi tambahan. Nah, di sini ada informasi tambahan mengenai penghasilan tambahan dan angsuran PPh pasal 25 dari Gilang. Nah, dari informasi tadi, kita diminta untuk membuat SPT tahunan 1770 tahun 2019. Nah, ini adalah tampilan SPT 1770. Nah, jadi ada bagian induk, kemudian ada 1770 Romawi 1, halaman 1. Nah, ini digunakan untuk yang menggunakan pembukuan. Nah, kalau di kasus kita itu pakainya pencatatan. Jadi, nanti kita silang yang pencatatan. Nah, pembukuan itu dia harus membuat laporan laba rugi. Nah, dia harus menampilkan di situ laporan keuangannya, kemudian kalau ada yang harus kita koreksi juga dikoreksi. Nah, seperti itu. Nah, kalau di kasus kita ini, kita pilihnya yang pencatatan. Kemudian ada 1770 Romawi 1, halaman 2. Nah, di sini. Nah, ini contoh SPT 1770-nya. Kemudian ada Romawi 2. Kemudian ada Romawi 3. Nah, Romawi 3. Kemudian ada Romawi 4. Kemudian ada NPPN. NPPN itu norma penghitungan, pemberitahuan penggunaan norma. Nah, kalau wajib pajaknya menggunakan norma, seperti di kasus kita, dia arsitek menggunakan norma 50%. Nah, kita harus menyampaikan NPPN ini paling lambat adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Nah, di sini misalnya, karena kita membuat
SPT-nya tahun 2019. Nah, jadi di sini kita membuatnya memberitahukan pajak untuk pajak penghasilan tahunnya 2020. Nah, jadi waktu kita membuat SPT tahun 2019, kita harus melaporkan NPPN untuk pelaporan tahun 2020. Seperti itu. Nah, nanti ada kode nomornya, ini dapat dari mana, kemudian klasifikasinya dapat dari mana, ini nanti saya tampilkan juga. Kemudian ada daftar PU dagang, peredaran usaha dagang. Nah, ini untuk yang menggunakan norma. Jadi yang arsitek tadi, karena menggunakan norma, ini penghasilan dari Januari sampai Desember yang arsitek, kita masukkan di daftar PU dagang. Nah, nanti totalnya ini kita hitung memakai norma 50%. Nah, selanjutnya adalah yang final. Nah, yang final itu yang tadi laundry. Nah, dia kan membuka laundry. Nah, kita kenakan PPh final pakai PP 23 tahun 2018. Nah, peredaran usahanya kita masukkan di situ dan PPh finalnya juga dimasukkan di situ. Nah, selanjutnya adalah daftar bukti potong. Nah, di sini ada 1721A1 punya Gilang yang bekerja di PT Merpati Putih. Nah, ini sudah ada A1-nya. Kemudian istrinya Nur Faizah. Nah, ini juga ada bukti potongnya 1721A1. Kemudian ada lagi bukti potong Gilang. Nah, dia mendapat ini 7 juta. Nah, nanti ada keterangannya. Kemudian deposito tabungan. Nah, di sini juga sudah ada. Deposito tabungan 15 juta. Dan yang terakhir adalah bukti potong atas sewa. Nah, di sini sewa 1 juta. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengisian SPT. Nah, kita lihat di soal. Nah, di sini peredaran usaha tahun 2019. Nah, ini yang penghasilan arsitek dan penghasilan dari fotokopi. Nah, di sini dari angka ini kita pindahkan ke SPT-nya. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Ada nama, NPWP, kemudian alamat Gilang. Kita masukkan di situ. Nah, ini NPWP-nya harus sama dengan NPWP Gilang ya. Nah, ini disamakan. Kemudian alamatnya, nah di sini kita isi alamat Gilang. Kemudian bruto di sini adalah bruto dari usaha fotokopi. Dan yang dibayar juga dimasukkan di situ. Nah, jumlahnya adalah 147.850.000 untuk brutonya dan PPh finalnya setengah persennya yaitu 739.250. Nah, selanjutnya ini kita tulis tempatnya Gilang, tempat terdaftarnya Gilang. Nah, dia di Jogja, jadi kita isi Yogyakarta, tanggalnya 31 Desember 2019. Nah, kita isi Gilang Pamungkas. Nah, ini yang jasa fotokopi. Jasa fotokopi kita masukkan di PO final. Selanjutnya, yang arsitek. Nah, ini kita masukkan di PU dagang. Nah, ini tahunnya kita isi 2019. Kemudian nama, NPWP, alamat juga diisi. Nah, tinggal angka dari arsitek, penghasilan arsitek, tinggal kita pindahkan saja ke bulanannya. Setiap bulannya kita pindahkan. Nah, jumlahnya adalah 550 juta. Nah, selanjutnya tanggalnya kita isi Yogyakarta 31 Desember 2019. Kemudian wajib pajaknya Gilang Pamungkas.
Ya, berikutnya kita maju lagi ke depan. Nah, kita isi NPWP-nya. Nah, ini kita isi Yogyakarta, bisa tanggal terakhir lapor. Karena kita membuat SPT-nya 2019, jadi tanggalnya 31 Maret 2020. Kemudian nomor 01 kepada YTH-nya, ini sesuai KPP terdaftar. KPP terdaftarnya untuk Gilang itu ada di KPP Pratama Yogyakarta. Nah, jadi kepadanya kita isi KPP Pratama Yogyakarta dan alamat KPP Pratama Yogyakarta. Nah, selanjutnya untuk nama, alamat, dan NPWP ini juga kita isi. Nah, kemudian kita lihat di sini, memberitahukan bahwa untuk pajak penghasilan tahun 2020 akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, menurut penghitungan penghasilan neto, penghasilan utama yang kami peroleh termasuk dalam daftar kode nomor 1220. Nah, 1220 ini dapat dari mana? Nah, saya bukakan di lampiran per 17. Nah, di sini saya cari arsitek. Nah, di sini untuk yang depan 1220 ini adalah nomornya, nomor urutnya. Nah, dan 71100 ini adalah KLU-nya. Nah, dia adalah arsitek, jadi pakainya adalah 1220 dan 71100. Kemudian di sini ada 3 kolom. 3 kolom angkanya 50 semua. Nah, kita lihat di judulnya. Nah, di sini ada 10 ibu kota provinsi, kemudian ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Nah, ini apa saja yang dimaksud dengan 3 ibu kota dan daerah lainnya? Ini ada di per 17. Nah, di sini sudah saya warna kuning. Nah, jadi 10 ibu kota provinsi itu yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ibu kota provinsi lainnya itu berarti ibu kota selain 10 di atas ini. Nah, kemudian untuk daerah lainnya, ini misalnya kalau dia terdaftarnya di kabupaten. Nah, misalnya di Kabupaten Sleman, nah nanti pakainya yang C. Nah, kalau kasus kita tadi, Gilang terdaftarnya di KPP Yogyakarta. Yogyakarta berarti ibu kota provinsi lainnya maksudnya. Nah, nanti kita lihat di kolom yang tengah. Nah, yang tengah tadi untuk arsitek. Nah, untuk arsitek kebetulan sama semua. Jadi yang tengah ini juga 50. Nah, nanti pakainya tarifnya juga 50. Nah, jadi seperti itu untuk pengisiannya. Kemudian wajib pajaknya Gilang Pamungkas. Selanjutnya setelah itu kita isi untuk lampiran 4-nya. Nah, untuk lampiran 4, ini tahun pajaknya kita isi 2019. Kemudian bulannya, bulan tahun sampai dengan bulan tahun, ini tahun bukunya. Nah, tahun bukunya itu kita Januari sampai Desember. Jadi kita isi di sini 0119 sampai dengan 1219. Nah, kita silang yang pencatatan. Kemudian kita isi NPWP dan nama wajib pajaknya. Kemudian dimasukkan harta pada akhir tahun. Nah, di sini di soal sudah ada harta-hartanya, tinggal dimasukkan di sini di daftar harta. Kemudian untuk kewajiban atau hutangnya juga sudah ada. Yang kita masukkan adalah sisa hutangnya per tahun 2019. Nah, sisa hutangnya berapa? Tinggal dimasukkan di kolom jumlah di kewajiban. Selanjutnya adalah daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini di soal juga sudah ada, tinggal dimasukkan saja ke daftar susunan anggota keluarga. Nah, selanjutnya kita masuk
Romawi 3. Nah, Romawi 3 ini untuk atas. Nah, untuk tahun pajak, kemudian NPWP, ini pencatatan, ini dari awal, dari Romawi 4 nanti, tadi sampai halaman induk itu sama terus. Jadi tetap kita isi walaupun tidak ada angkanya nanti. Nah, nanti ketemu Romawi 1, ini nanti kosong, tapi ininya tetap diisi. Karena SPT itu satu kesatuan, jadi tidak boleh ada yang dikosongi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian A, penghasilan dikenakan PPh final. Nah, ini ada bunga deposito tabungan, ini kita ambilnya dari bukti potong. Nah, bukti potong tabungan, nah Gilang mendapat bukti potong PPh 4 ayat 2. Nah, ini kita masukkan ya, tabungannya 15 juta dan pajaknya 3 juta. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, karena istrinya Faizah itu hanya bekerja di finance project, jadi dia atas penghasilannya ini dikenakan PPh final. Nah, penghasilan istri dari satu pemberi kerja sebesar 63 juta. Nah, ini dari sini. Dari penghasilan brutonya. Nah, Nur Faizah ini dari penghasilan brutonya 63 juta. Kita pindahkan. Dan pajaknya juga kita pindahkan. Nah, pajaknya dari sini 244.604. Nah, ini juga dimasukkan ke final. Selanjutnya, penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Nah, ini kita ambilnya dari yang final, penghasilan dari fotokopi. Nah, totalnya dimasukkan di situ, dan pajaknya yang 0,5% totalnya juga dimasukkan di sini. Nah, jadi kita jumlah semuanya. Dari yang bunga sampai yang penghasilan lain dikenakan PPh final. Nah, selanjutnya di situ ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di soal itu Gilang mendapat warisan. Tahun 2019 warisannya. Jadi, pada SPT tahun 2019 kita masukkan warisannya sebesar 25 juta di situ di penghasilan. Dan tadi di daftar harta juga sudah masuk. Nah, warisannya adalah emas. Nah, kita masukkan juga di daftar harta. Nah, jadi masuk di penghasilan tidak termasuk objek pajak dan masuk di daftar harta. Nah, selanjutnya kita maju lagi ke depan ke 1770 Romawi 2. Nah, di sini daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, PPh yang dibayar dipotong ditanggung pemerintah. Nah, jadi ini adalah daftar pemotongan pajaknya. Nah, tadi Gilang ada beberapa bukti potong ya. Ada dari merpati putih, kemudian ada dari Ikatan Arsitek Indonesia, PPh 21. Nah, untuk yang final, yang deposito tabungan, ini tadi kan sudah dimasukkan di lampiran yang final ya, jadi tidak usah dimasukkan di Romawi sini ya, Romawi 2-nya. Nah, di sini tidak ada, tidak dimasukkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bukti potong sewanya. Bukti potong sewa juga nanti dimasukkan. Nah, PPh-nya yang telah dipotong berapa, itu juga dimasukkan. Nah, pengisiannya seperti ini. Untuk nomor itu harus lengkap. Pengisian nomor harus lengkap. Kemudian jenis pajaknya apa? 21 atau 23. Dan PPh yang dipungut berapa? Nah, jadi di sini ada 3 ya, Merpati Putih, Ikatan Arsitek, dan PT Angkasa. Selanjutnya, jangan lupa dijumlah. Nah, jumlahnya adalah
8.733.182 rupiah. Nah, kalau sudah selesai Romawi 2, kita maju ke Romawi 1 halaman 2. Nah, jangan lupa ya, tahunnya diisi, kemudian NPWP nama juga diisi. Nah, untuk yang arsitek, ini kita masukkannya di pekerjaan bebas. Nah, masuknya di pekerjaan bebas. Kemudian 550-nya dapat dari mana? Ini dapat dari totalnya. Totalnya berapa? Nah, totalnya 550 juta. Kemudian normanya tadi di lampiran PR17 tadi 50. Jadi kita tulis di sini 50 dan penghasilan netonya tinggal kita kalikan saja. 550 juta kita kalikan dengan 50%. Jadi ketemulah 275 juta. Nah, kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kita masukkan yang PT Merpati Putih. Nah, kita lihat ya bukti potong dari Gilang. Nah, jadi yang A1 kan hanya PT Merpati Putih. Jadi yang masuk di bagian C ini hanya PT Merpati Putih saja. Nah, ini kita isi namanya dan NPWP dari PT Merpati Putih. Kemudian bruto ini dari bukti potong. Nah, bruto sini jumlah penghasilan brutonya sebesar 167.096.477. Nah, kita pindahkan di penghasilan bruto, kemudian pengurangannya juga sama. Nah, dari angka 11 jumlah pengurangan ini 9.341.930. Nah, kita pindahkan di sini pengurangan dan penghasilan netonya tinggal kita kurangkan saja. Bruto dikurangi dengan pengurangan. Ketemulah 157.754.547. Selanjutnya jangan lupa di jumlah. Nah, selanjutnya kita masuk bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, ini ada sewa. Nah, kita lihat di soal. Nah, di sini Gilang menyewakan kendaraan mobil Xenia. Nah, tadi kita dapat bukti potong atas sewa, jadi penghasilannya juga harus kita laporkan. Nah, kita masukkan juga di sini, penghasilan atas sewa. Nah, penghasilannya masuk di sini, bukti potongnya tadi masuk di sini atas sewa, 20.000. Kita cek ya di bukti potong, atas sewa. Nah, ini penghasilannya 1 juta dan pajaknya 20.000. Selanjutnya ada penghasilan lainnya 7 juta. Nah, ini dapat dari mana? Ini kita lihat di soal. Nah, ini bulan Mei mengisi acara seminar desain interior. Nah, diadakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Honornya 7 juta. Nah, 7 juta ini penghasilannya kita masukkan di penghasilan lainnya. Ini, nah tadi bukti potongnya juga kita masukkan di sini, Ikatan Arsitek. Nah, jadi pajaknya dimasukkan di daftar pemotongan pajak dan penghasilannya masuk di penghasilan lainnya. Kemudian dijumlah. Totalnya 8 juta. Oke, nah ini Romawi 1 halaman 2 sudah selesai. Kita maju ke depan lagi ke Romawi 1 halaman 1. Nah, di sini jangan lupa tetap diisi tahun, kemudian identitasnya tetap kita isi. Nah, pembukuan ini kita silang saja yang tidak diaudit.
Nah, karena kita tidak pembukuan, jadi ini dibiarkan saja seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke SPT induknya. Nah, SPT induknya kita tetap isi ya 2019, kemudian kita silang yang pencatatan. Nah, kita isi identitasnya, NPWP, nama, jenis usahanya, nomor telepon. Nah, ini untuk status kewajiban perpajakannya, ini kita silang yang KK. Karena kalau kita dilihat di bukti potong faizah, nah di sini NPWP faizah ini sama dengan NPWP Gilang. Nah, jadi mereka SPT-nya hanya satu, suami istri. Karena NPWP-nya adalah satu. Nah, jadi kita di sini kita silang yang KK. Kemudian penghasilan neto dalam negeri dari usaha. Nah, ini tadi kita ambil dari yang kita norma ya. Nah, pekerjaan bebasnya yang kita norma kita ambil di sini 275.000. Kemudian penghasilan neto dalam negeri ini kita ambil dari bawah ya, 157.754.547. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya ambil dari sini. Dari sewa dan dari penghasilan lainnya. Totalnya 8 juta. Nah, selanjutnya dijumlahkan. Nah, ada zakat atau sumbangan. Nah, di soal ada zakat. Selama tahun 2019, Gilang membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional besar 1.500.000. Nah, ini kita masukkan juga ke SPT-nya. Nah, jadi ketemulah penghasilan netonya adalah 439.254.547. Nah, selanjutnya penghasilan neto setelah kompensasi sama karena kompensasi kerugian tidak ada. Kemudian PTKP-nya, PTKP dari Gilang. Di sini Gilang mempunyai anak 2. Jadi PTKP-nya adalah kawin anak 2. Yaitu 67.500.000. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 371.754.547. Nah, selanjutnya PPh terutangnya adalah 62.938.500. Nah, pengembaliannya tidak ada, jadi jumlah PPh terutangnya 62.938.500. Nah, untuk cara penghitungan dapat PPh terutang dari mana, ini bisa dihitung dari sini. 50 juta. Nah, PPh-nya maksimal 50 juta adalah 5%. Sama dengan 50 juta kita kali dengan 5%. Temulah 2.500.000. Kemudian terutangnya totalnya ini ya, penghasilan kena pajaknya 371. Nah, jadi batas kedua adalah maksimalnya 200 juta. Pajaknya sama dengan 200 juta kita kali dengan 15%. Nah, ketemulah 30 juta. Kemudian yang lapisan ketiga, nah di sini sudah totalnya 250, jadi sama dengan sisanya 371 kita bulatkan ke bawah dulu, kita kurangi dengan 547, kita kurangi lagi dengan 50 juta, kita kurangi lagi dengan 200 juta. Nah, ketemulah 121.754.000. Nah, tarifnya lapisan ketiga adalah 25%. Nah, jadi kita jumlah. Nah, pajaknya
62.938.500. Nah, penghasilan kena pajaknya menjadi 371.754.000 karena kita bulatkan ke bawah. Nah, selanjutnya PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, ini kita ambil dari sini daftar pemotongan dari totalnya 8.733.182. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, ini kita kurangkan dari 62.938.500 dikurangi dengan PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, ketemulah Rp54.205.318. Nah, kemudian ada PPh yang dibayar sendiri, PPh 25-nya kita lihat di soal. Nah, di sini total angsuran PPh 25 selama tahun 2019 adalah 10 juta. Nah, jadi PPh 25-nya totalnya 10 juta, kita masukkan 10 juta. Jadi ada masih kurang bayar sebesar Rp44.205.318. Nah, selanjutnya angsurannya ini kita silang yang 1/12. Kemudian untuk kita hitung 1/12 kita kali dengan angka 16. Yang ketemulah Rp4.517.110. Kemudian kita masuk lampiran. Nah, ini ada SSP lembar ketiga. Nah, karena ini kurang bayar kita, nanti kita buatkan SSP 44 juta, jadi ada SSP lembar ketiga. Kemudian ada formulir 1721A1. Nah, ada dua ya, punya Gilang dan istrinya, jadi ini kita isi 2 lembar. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto pembayaran PPh final. Nah, karena yang arsitek tadi ini, nah ini juga kita lampirkan, jadi di lampiran kita silang. Kemudian kita membuat surat norma. Nah, ini juga kita silang di situ, surat norma. Nah, untuk pelaporannya, sendiri untuk norma ini biasanya kita langsung lapor ke KPP. Jadi kita lapor terpisah dari SPT tahunan. Nah, selanjutnya adalah pernyataannya. Nah, ini kita silang yang wajib pajak, kemudian tanggalnya kita isi 31 Maret 2020. Nah, nama lengkapnya Gilang Pamungkas dan NPWP-nya juga kita isi. Nah, seperti itu untuk cara pengisiannya SPT 1770 untuk yang norma. Nah, dia ada norma dan ada PPh final juga. Nah, cara pengisiannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk untuk pengisian SSP-nya ya. Nah, sekarang kita masuk untuk SSP-nya, pengisian SSP. Nah, nama, NPWP, dan alamat kita isi. Kemudian kodenya kita isi juga 411125, jenis setornya 200, uraian pembayarannya SPT tahunan OP. Nah, jangan lupa masa pajaknya dari Januari sampai Desember disilang dan tahun pajaknya diisi 2019. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya kita ambil dari PPh yang kurang dibayar, sebesar 44.205.318. Nah, kita masukkan angkanya, kemudian wajib pajaknya kita isi Jogja 31 Maret 2020. Kemudian nama jelasnya
hilang. Nah, untuk pengisian SPT pasal SPT 1770 pakai norma dan pengisian SSP-nya sudah selesai. Nah, untuk sesi 2-nya 1770 saya akhiri sampai sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.